Bu Intan dan teman-teman coba menonton video kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya Olivia Ramadhani Rusli dari kelas 12/3 absen 23 akan merefleksikan praktikum mengenai korosi yang sudah saya lakukan sebelumnya. Jadi kalau biasanya praktikum itu kita lihat dari segi ilmiah, dari segi kajian-kajian yang terkait dengan sains yang akhirnya kita buat laporan percobaan. Sekarang saya akan melihat dari sisi yang lebih ke arah filosofis dan juga lebih ke arah makna dari praktikum itu yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jelas langsung saja mulai. Yang pertama, saat mengerjakan praktikum itu, tangan saya sempat melepuh jarinya karena terkena air panas di ruang BK, karena waktu itu saya meminta air panas di ruang BK dan wadah yang saya bawa dari rumah ternyata ada retaknya dan bocor, dan saya tidak mengetahuinya sampai saya mengisi dan ternyata airnya tumpah terkena tangan saya dan ya tangan saya jadi melepuh sedikit. Dan dari situ saya belajar buat jadi lebih teliti lagi dan lebih hati-hati, karena kalau misalnya kita nggak hati-hati, hal-hal kecil yang seperti itu bisa jadi hal yang menyakitkan, kayak melepuh itu kan menyakitkan. Setelah itu, dari kejadian itu saya juga mengalami hal yang lucu, yaitu pada saat itu kan saya bersama Titus bersama Nathan bersama-sama ke ruang Boro, ke ruang BK-nya, dan pada saat itu Boro sempat kaget karena tiba-tiba 3 orang siswa yang mengetok pintu dan minta air panas. Yang waktu itu Boro sempat kaget juga sampai akhirnya kami menjelaskan untuk praktikum. Akhirnya kami bercanda sedikit dan akhirnya kami meminta air panas itu mengambil dan kembali ke kelas. Setelah itu dari praktikum ini juga saya belajar mengenai perspektif lain, mengenai mengulik hal baru. Jadi ketika menemui suatu masalah yang tampaknya sudah bisa dicap gagal, lebih baik kita melihat masalah itu dari perspektif yang lain, sehingga kita bisa mengulik hal baru yang akhirnya dapat lebih bermanfaat bagi diri kita. Nah, hal ini saya dapatkan dari saat waktu percobaan. Saya awalnya hanya menggunakan paku yang berlapis seng, yang gitu tuh ternyata saya baru tahu bahwa itu susah sekali untuk berkarat karena dia terletak dalam deret volta yang sangat negatif ya, jadi sulit untuk berkarat. Pada saat itu saya bertanya kepada Bu Intan sebagai guru kimia kami, dan ya saat saya bertanya, awal saya akan mengulang percobaan itu dan menggunakan paku besi, tapi katanya jangan saja, mending kita tambah saja, jadi kita pakai yang seng ya dan pakai yang besi ya, jadi kita bisa mendapatkan lebih banyak kajian dan kita bisa belajar lebih banyak. Dan pada setelah melakukan percobaan, saya mengikuti saran Bu Intan dan ya memang hasilnya saya belajar lebih banyak dan saya lebih paham mengenai materi korosi ini karena percobaan tersebut. Setelah itu dari percobaan juga saya belajar untuk pentingnya berbagi dan minta bantuan kalau misalnya kita ada yang nggak bisa. Jadi pada percobaan ini kan saya bawa lemonnya kebetulan berlebih, jadi saya membagi ke teman saya yang nggak ada lemonnya, itu Michael dan juga Kendrick. Dan juga pada setelah itu saya kan tidak punya paku besi yang masih mulus, yang belum berkarat, karena di rumah saya paku besinya semua sudah berkarat. Dan akhirnya saya meminta kepada Jonathan agar praktikum saya bisa terlaksana dan hasilnya bisa terlihat apa korosi atau tidak. Karena kalau tadi hanya pakai yang seng saja, itu yang saya lihat dari percobaan teman saya juga ada yang tidak mengalami korosi sama sekali. Dan ya, yang terakhir saya belajar mengenai bagaimana cara kita memandang suatu masalah. Jadi bisa kita anggap bahwa paku itu sebagai masalah dan media dan wadah itu sebagai diri kita. Jadi kalau misalkan kita ada media yang ada airnya dan disitu kita bisa tambahin sama zat-zat lain, terutama yang lebih ke arah elektrolit, seperti elektrolit kuat, itu anggapannya kayak pikiran
Kita yang terbiasa mengendapkan masalah dan membuat masalah jadi semakin besar. Dan saat kita masukkan paku, akhirnya paku itu yang berkarat, dan berkarat itu kan jadi masalah yang lebih besar lagi. Hal ini berbeda ketimbang saat kita seperti gelas kosong yang memiliki pikiran yang cenderung terbuka, dan ya kita tidak terlalu memenuhi pikiran kita dengan hal-hal yang tidak penting. Jadi kita bisa lebih menghadapi masalah dengan baik, seperti paku yang akhirnya tidak berkarat, dan masalah pasti lebih cepat selesai. Ya kurang lebih seperti itu yang saya dapatkan. Dan kalau misalkan dirangkum, jadi dari praktikum ini saya belajar mana jadi pribadi yang lebih choice lagi daripada sebelumnya. Kok bisa? Dari sisi cerdas itu kan dia banyak. Di sini saya lebih ke cerdas mencari peluang dari tadi yang tidak langsung ucap gagal, tapi mencari peluang dari kesalahan, akhirnya bisa diulik untuk menjadi hal-hal baru yang jauh lebih bermanfaat. Otentik di sini ya tadi berusaha menilai hidup seperti itu kan, contohnya saat kita mau berbagi dan saat kita mencoba untuk tidak langsung mengucap sesuatu gagal. Jadi kita belajar untuk otentisitas. Jadi kalau misalkan saya langsung ubah jadi pakai besi saja, paku besi saja itu kan bisa sama dengan yang lain. Tapi di sini saya karena ada ya saya ingin mengulik hal baru lagi, jadi dari situ ada autentisitas, dan juga setelah itu ada itu atau di sini lebih ke berpengharapan sebenarnya. Jadi melalui percobaan ini ya saya berharap supaya percobaan berhasil. Yang dari hal ini saya mengetahui kenapa percobaan saya awalnya tidak berhasil, yang paku seng itu, yang akhirnya saya ada perubahan hingga akhirnya percobaan ini bisa terlaksana dan korosi ini dapat terlihat dan tersolidar dari berbagi itu. Dan ya kita tidak bisa selalu sendiri, dan dari perubahan ini, dari apa yang saya lakukan bersama dengan saya belajar mengenai solidaritas juga. Ya, jadi itu yang saya dapat refleksikan dari praktikum ini, dan saya merasa sangat senang karena bisa melihat sisi lain dari praktikum ini, bukan hanya dari sisi ilmiah saja, yang semoga berbagi teman-teman semua yang nonton. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi.